Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1661. Stephen Lin tahu bahwa dia berada di jalan buntu. Dia sudah tahu siapa pembunuhnya, tapi dia tidak punya bukti. Menghadapi situasi seperti itu di masa lalu, dia bisa menggunakan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri bahkan dalam keadaan terburuk, tapi kali ini, menghadapi Su Guoshi, patriark dari klan Xiansheng, dengan hanya lebih dari 3% dari tanggung jawabnya, dia tidak memiliki cara untuk mengandalkan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Belum lagi menjaganya tetap aman, dia bahkan tidak bisa melarikan diri sekarang. Apa yang harus dilakukan? Apakah hanya seperti ini menyalahkan si pembunuh? Wajah Stephen Lin sangat jelek. Saat ini, seorang wanita datang ke sisi Stephen Lin. Ayah, biarkan dia pergi, dia tidak bersalah. Su Qing memandang Su Guoshi di kejauhan dan berkata, tidak bersalah. Qinger, sebagai seorang ayah, aku tahu bahwa Stephen Lin pernah beribadah di bawah pintu suamimu, dan dia juga menghormatimu sebagai kekasihnya, tapi ini bukan alasan bagimu untuk membantunya menjadi hitam dan putih. Petik 2. Jika Anda mengatakan dia tidak bersalah, maka sebagai seorang ayah izinkan saya bertanya, apakah Anda punya bukti untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Su Guoshi bertanya dengan wajah gelap. Ya, Su Qing mengangguk. Semua orang memandang Su Qing dengan ngeri. Tidak ada yang menyangka Su Qing dapat membuktikan bahwa Stephen Lin tidak bersalah. Apakah kamu punya bukti? Tunjukkan, kata Su Guoshi. Tidak perlu diambil. Su Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan mengapa aku berani mengatakan bahwa Ziming tidak bersalah sebenarnya sangat sederhana. Aku membunuh cicit buyut paman kedua, jadi aku tahu bahwa Ziming tidak bersalah. Kata Su Qing, menyebabkan keributan di tempat kejadian. Tuan, jangan lakukan ini. Stephen Lin berkata dengan bersemangat. Su Qing mengabaikan Stephen Lin dan menatap Su Guoshi dengan tenang. Su Qing, apa yang kamu katakan benar? Su Wushuang bertanya dengan mata terbelalak, menatap Su Qing dengan niat membunuh. Itu benar. Su Qing mengangguk. Tidak masuk akal, Qinger, aku tahu kamu melindungi anak sapi itu, tetapi tidak ada yang namanya kamu. Kamu tidak memiliki keluhan dengan keluarga paman keduamu. Bagaimana kamu bisa membunuh keponakanmu sendiri? Kata Su Guoshi. Siapa bilang aku tidak punya keluhan dengan paman keduaku? Aku bertemu Su Bing yang datang ke sini untuk berlatih di Gunung Changbai dan jatuh cinta padanya. Paman keduaku yang secara pribadi memimpin orang untuk memburu Su Bing. Jika saya tidak menemukannya sebelumnya, dan meninggalkan Gunung Changbai bersama Su Bing, saya khawatir Su Bing telah dibunuh oleh paman kedua saya. Saya telah mengingat kebencian ini selama lebih dari 20 tahun, dan saya tidak akan pernah melupakannya. Saya memiliki kesempatan untuk membalas dendam, jadi saya menyelinap ke kediaman paman kedua saat Anda mengadakan karnaval, dan membunuh cicit dan menantu laki-lakinya. Paman kedua, ini adalah harga yang Anda bayar untuk membunuh Su Bing semuanya tahun-tahun yang lalu. Su Qing berkata dengan dingin. Dia menatap Su Wushuang dan berkata, Su Qing, kamu wanita jahat, aku ingin kamu membayar nyawa cicitku. Su Wushuang meraung dan bergegas menuju Su Qing. Su Qing berdiri di sana, tidak bergerak. Pada saat ini, kekuatan tiba-tiba menghantam tubuh Su Wushuang dengan keras. Su Wushuang terbang terbalik, berguling di tanah beberapa kali sebelum berdiri. Kakak, Su Wushuang memelototi Su Guoshi dan berkata, Su Qing membunuh cicitku, apakah kamu masih ingin melindunginya? Kamu harus tahu bahwa Qinger bukanlah orang yang menyimpan dendam. Kamu memang memburu Su Bing saat itu, tetapi Anda tidak berhasil memburu Su Bing, dan Anda bahkan tidak terlalu menyakiti Su Bing karena kejadian ini.
Kinger dapat menyimpan dendam 2 kali. Menurut Anda apakah mungkin untuk melampiaskan amarahmu pada cicitmu selama lebih dari 10 tahun? Su Guoshi bertanya. Tapi dia mengakui bahwa dia membunuh cicit saya. Apakah dia berani menyalahkan Stephen Lin? Bisakah dia masih menggunakan hidupnya sendiri untuk melindungi hidup Stephen Lin? Tanya Su Wushuang. Istri guruku tidak bisa menjadi pembunuh, dan aku juga tidak, kata Stephen Lin dengan keras. Ayah, aku membunuh orang. Paman kedua, jika kamu ingin membalas dendam, kamu dapat menemukanku. Jika kamu membunuhku, aku tidak akan mengeluh, kata Su King. Diam, bentak Su Guoshi. Pemaksaan yang mengerikan meletus dari tubuh Su Guoshi, dan semua orang merasa dada mereka ditekan oleh sesuatu. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Su Wenwen berdiri. Su Guoshi menatap Su Wenwen dan berkata. Su Wenwen sedikit gemetar dan berdiri. Kamu telah bersama ibumu sepanjang hari ini, katakan padaku, apakah ibumu meninggalkanmu lebih dari 10 menit? Su Guoshi bertanya. Ini. Su Wenwen menunjukkan ekspresi kusut di wajahnya. Juga, izinkan aku bertanya lagi. Apakah kamu bersama ibumu saat makan malam dimulai? Apakah ibumu ada di kediamannya? Su Guoshi bertanya lagi. Wenwen, mari kita bicara setelah kamu memikirkannya. Su King menatap Su Wenwen dengan sedikit peringatan di matanya. Wenwen, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Jangan biarkan ibumu yang disalahkan, kata Stephen Lin. Ekspresi kusut di wajah Su Wenwen menjadi semakin serius. Dia memandang Stephen Lin dan kemudian ke Su King, matanya bergerak bolak-balik. Wenwen, kamu harus ingat satu hal. Jika ibumu benar-benar membunuh seseorang, maka dia harus membayar dengan nyawanya, kata Su Guoshi. Bab 1662. Mendengar ini, Su Wenwen menangis terseduh-seduh. Dia memeluk Su King dan berkata, Bu, aku tidak ingin berbohong. Su King sedikit mengernyit. Bicaralah, katakan yang sebenarnya, kata Su Guoshi. Ibuku memang bersamaku sepanjang waktu hari ini. Ketika semua orang mengadakan karnaval, kami berdua tinggal di tempat ibuku dan tidak pernah berpisah sampai seseorang meminta kami untuk datang ke sini, kata Su Wenwen sambil menatap Stephen Lin sambil menangis. Dia berkata, Ziming, aku tidak bisa menahannya. Aku harus mengatakan yang sebenarnya, aku tidak ingin ibuku mati. Kamu melakukan hal yang benar, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Hei, Su King menghela nafas, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Wushuang, apakah kamu mendengar itu? Su Guoshi menatap Su Wushuang dan berkata. Su King, apakah layak mengorbankan hidupnya untuk magang? Su Wushuang bertanya. Jika itu untuk magang pembunuh, saya tentu saja tidak akan memberikan apa-apa, tetapi saya percaya bahwa Stephen tidak bersalah, tetapi saya tidak dapat menemukan bukti apapun, dan saya tidak dapat meyakinkan siapapun dari Anda, jadi saya bersedia untuk ambil milikku. Hidupku ditukar dengan hidup Stephen, aku berharap menggunakan hidupku untuk mengakhiri tragedi ini, sehingga tidak ada yang cemburu dan terluka karenanya, kata Su King, dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menyeka lehernya. Sebuah belati muncul di tangannya. Omong kosong, Su Guoshi memarahi dengan marah. Saat berikutnya, tubuh Su King membeku seperti ini. Belati berhenti sekitar 5 cm dari leher Su King. Su King memandang Su Guoshi, baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, tekanan menghantam tubuhnya dengan keras. Tubuh Su King lemas, dia jatuh ke tanah dan langsung pingsan. Lier, turunkan adikmu dan Su Wenwen, kata Su Guoshi tanpa ekspresi. Su Lai dengan cepat berlari ke sisi Su King dan memeluk Su King. Wenwen, ayo pergi, kata Su Lai. Aku tahu takdir, maafkan aku, kata Su Wenwen terisak. Tidak apa-apa, kamu dan Nyonya pergi dan tunggu aku. Aku pasti akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah, kata Stephen Lin. Setelah itu, Su Wenwen dan Su King diturunkan. Stephen Lin, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan?
Su Guoshi menatap Stephen Lin dan bertanya. Saya hanya mengatakan satu hal, saya tidak membunuh orang, kata Stephen Lin. Semua bukti menunjukmu sebagai pembunuhnya, dan kamu masih ingin berdebat. Su Guoshi bertanya dengan dingin. Saya, Stephen Lin, telah berjalan di luar selama hampir 20 tahun. Saya tidak mengatakan bahwa saya bertindak dengan jujur, tetapi setidaknya saya memiliki keberanian untuk bertindak. Jika saya membunuh orang, tentu saja saya akan mengakui semuanya, tetapi saya tidak membunuh orang. Tidak peduli apa yang Anda katakan, bahkan jika Anda membunuh saya di sini, saya tidak akan mengakui apa yang belum saya lakukan. Stephen Lin berkata dengan bangga sambil membusungkan dada. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengakuinya. Tangkap saja dan interogasi perlahan, selalu ada cara untuk membuatmu mengakuinya. Kata Su Guoshi. Tidak perlu interogasi. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata. Apakah kamu takut? Su Guoshi bertanya sambil mencibir. Bukan itu masalahnya, aku tahu aku tidak bisa mendapatkan kepercayaanmu, jadi aku hanya bisa memilih cara yang paling ekstrim untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kata Stephen Lin. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Su Wushuang bertanya. Ini kematian. Stephen Lin berkata dengan keras. Mingzi dengan kematian. Mendengar ini, semua orang terkejut. Stephen Lin, apakah kamu berencana bunuh diri? Su Guoshi mengerutkan kening dan bertanya pada Stephen Lin. Stephen Lin tersenyum dan berkata, apa yang terjadi hari ini? Bahkan jika saya membunuh orang itu, hasil terburuk tidak lebih dari kematian. Sekarang saya meminta kematian saya sendiri, bukan untuk hal lain, hanya agar Anda percaya bahwa saya tidak melakukannya. Bunuh siapapun. Kamu juga tidak berbohong. Stephen Lin, apakah kamu benar-benar berani membuktikan keinginanmu dengan kematian? Su Wushuang bertanya, menatap Stephen Lin. Siapa yang bisa hidup tanpa kematian? Jika kematianku dapat menghilangkan keluhanku, maka tidak masalah jika aku mati. Hanya saja, ku dengar mata air esmu yang sangat dingin. Begitu seseorang jatuh ke dalamnya, dia akan menjadi membeku sampai mati seketika. Saya sangat skeptis tentang ini. Jika ini masalahnya, saya akan berenang di musim semi es yang sangat dingin hari ini. Setidaknya saya bisa menyelesaikan keraguan saya sebelum saya mati. Ini adalah kematian yang layak. Stephen Lin tertawa. Stephen Lin, aku tidak percaya kamu benar-benar berani menari. Kata Su Wushuang. Beranikah kamu? Apakah kamu tidak tahu jika kamu mengikutiku untuk melihat-lihat? Kata Stephen Lin. Wushuang, dia menunda waktu, saudaraku, bawa dia sekarang, di bawah hukuman berat. Aku tidak takut dia tidak akan merekrut. Kata Su Guoshi. Saudaraku, dia hanya menggertak. Mari kita percaya padanya untuk saat ini. Aku tidak percaya dia benar-benar berani melompat ke mata air es yang sangat dingin. Kata Su Wushuang. Hanya buang-buang waktu saja, kata Su Guoshi. Bahkan jika itu membuang-buang waktu, aku akan merobek daun aranya dengan tanganku sendiri dan membiarkan semua orang melihat betapa tak tahu malunya Raja Naga dari klan Naga. Stephen Lin, ayo pergi sekarang dan pergi ke mata air es yang sangat dingin. Aku akan menunggumu berenang di dalamnya. Kata Su Wushuang. Pergi. Stephen Lin berbalik dan berjalan menuju mata air es yang sangat dingin. Semua anggota klan Xiansheng di tempat kejadian juga mengikuti. Su Guoshi mengerutkan kening, ragu sejenak, dan berjalan maju. Bab 1663. Kerumunan besar melewati sebagian besar desa, dan akhirnya sampai di gua tempat Stephen Lin datang hari ini. Kerumunan hampir memenuhi seluruh gua. Tidak begitu banyak orang yang datang pada baptisan siang hari ini. Di bawah tatapan semua orang, Stephen Lin berjalan ke tepi mata air es yang sangat dingin. Stalaktit masih meneteskan air, dan air jatuh ke kolam, memercikkan lingkaran riak. Ayo, biarkan aku melihat ambisimu,
kata Su Wushuang sambil mencibir. Su Guoshi berdiri di samping Su Wushuang, mengerutkan kening dan berkata, Stephen Lin, jika kamu memasuki mata air es yang sangat dingin, kamu akan mati. Jangan mengira ini hanya legenda. Mati di sini setidaknya akan membuat semua orang tahu bahwa saya tidak bersalah. Kata Stephen Lin. Kalau begitu kamu masuk, jangan buang waktu, kata Su Wushuang. Terserah kamu, kata Stephen Lin, berbalik dan melompat ke mata air es yang sangat dingin. Dengan plop, tubuh Stephen Lin jatuh ke dalam mata air es yang sangat dingin. Permukaan air dari mata air es yang sangat dingin bergetar hebat, memercikkan semburan air. Semua orang mundur dengan panik untuk menghindari percikan air. Dalam sekejap mata, Stephen Lin menghilang di depan semua orang. Pada saat ini, semua orang di sekitar tercengang. Dia benar-benar melompat. Semua orang bergegas ke kolam lagi dan melihat ke dalam. Kolam itu gelap gulita, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Stephen Lin. Membeku sampai mati, tenggelam ke dasar, kata seseorang. Saudaraku, dia benar-benar melompat. Su Wushuang memandang Su Guoshi dan berkata dengan sungguh-sungguh. Orang bodoh tidak memiliki rasa takut. Dia tidak pernah merasakan kengerian mata air es yang sangat dingin. Dia pikir dia bisa bertahan hidup di mata air es yang sangat dingin. Itulah mengapa dia ingin menggunakan ini untuk menunjukkan ambisinya, tetapi pada akhirnya dia kehilangan nyawanya. Sedih, Su De Guoshi menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Murid Su Wushuang menyusut sedikit, lalu mengangguk dan berkata, kakak benar, dia pasti tidak takut, karena dia sudah mati. Maka tinggalkan dia sendiri, kakak, terima kasih telah membalaskan dendam cicit buyutku yang sudah meninggal. Aku ayo pergi dulu, aku harus mengubur mereka dengan damai. Aku akan bersamamu, ini adalah kerugian bagi seluruh keluarga kita, bagaimanapun juga, aku akan secara pribadi menyelamatkan jiwa anak-anak, kata Su Guoshi. Su Wushuang mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama Su Guoshi. Kedua ketua dan wakil patriark pergi, dan yang lainnya secara alami mengikuti. Gua dengan cepat kembali tenang, dan kolam air juga sangat tenang. Saat ini, di bawah air yang gelap, tubuh Stephen Lin benar-benar membeku. Sial, apakah ini benar-benar sedingin itu? Mata Stephen Lin membelalak, dan dia tidak percaya bahwa airnya bisa sedingin itu. Tapi kenyataannya, airnya sangat dingin. Ketika Stephen Lin memasuki air, Stephen Lin merasakan suhu rendah yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Stephen Lin bahkan tidak punya waktu untuk berjuang, seluruh anggota tubuhnya sudah membeku, dan tubuhnya hanya bisa tenggelam tak terkendali ke dasar air. Saat ini, Stephen Lin ketakutan dan menyesalinya. Alasan mengapa dia berani memikirkan jurus seperti itu adalah karena jurus ini bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dan yang lainnya adalah dia percaya bahwa tubuhnya harus mampu menahan dinginnya air. Stephen Lin tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Su Lei dari awal sampai akhir. Dari sudut pandangnya, orang seperti Su Lei pernah tinggal di pegunungan dan tidak memiliki budaya, sehingga mereka tidak tahu bahwa titik beku air adalah 0 derajat. Karena airnya tidak membeku, suhunya pasti di atas 0. Adapun orang-orang yang mereka katakan akan langsung membeku jika jatuh ke dalamnya, dia pikir kemungkinan besar ada rumor menakutkan yang dibuat untuk mencegah orang memasuki suhu ekstrim. Mata air es dingin tanpa izin. Berdasarkan kognisi ini, Stephen Lin memiliki ide seperti itu, dan kemudian melompat ke mata air es yang sangat dingin tanpa ragu-ragu. Saat ini, anggota tubuhnya langsung membeku, yang membuatnya mengerti satu hal. Apa yang dikatakan Su Lei tidak salah, suhu air di sini memang sangat-sangat rendah, jauh di bawah 0. Namun, Stephen Lin merasa sangat tidak berdaya. Sekarang dia jelas tidak dapat mengalahkan Su Guoshi, apalagi Su Guoshi memiliki banyak orang galak di sekitarnya. Jika benar-benar terjadi perkelahian, kemungkinan untuk disetubuhi sangat tinggi,
dan dia akan dikurung dalam sel siksaan-siksaan, hidup lebih buruk dari kematian. Jadi lebih baik menggunakan trik ini, setidaknya tingkat keberhasilan trik ini pasti lebih tinggi daripada pertarungan. Rasa dingin yang mengerikan masih menyerang tubuh Stephen Lin, menyebar dari anggota tubuhnya ke tubuhnya. Stephen Lin dengan jelas merasakan bahwa kecepatan detak jantungnya dengan cepat melambat di bawah hawa dingin yang menakutkan ini. Sudah berakhir, apakah itu benar-benar akan dibekukan menjadi es loli? Stephen Lin berpikir dengan putus asa. Pada saat ini, suara familiar dari si idiot tiba-tiba datang dari benak Stephen Lin. Liquid super nitrogen terdeteksi, apakah disaring dan diserap? Liquid super nitrogen. Kesadaran Stephen Lin yang agak bingung karena dibekukan langsung tersentak. Sebelum dia sempat bertanya kepada orang idiot itu apa itu super nitrogen cair, dia buru-buru berkata, penyerapan. Bab 1664. Sedang diubah. Transformasi berhasil, dan penyerapan dimulai. Petik 2. Saat si idiot mulai menyerap kalimat ini, energi aneh mulai mengalir ke tubuh Stephen Lin dengan panik. Saat berikutnya, Stephen Lin dengan jelas mendengar suara berderak dari tubuhnya. Seolah-olah ada sesuatu yang dibuka. Pada saat yang sama, suara si idiot terdengar. Kemajuan pengisian adalah 3,5% 4%, 4,5% 5%. Petik 2. Sialan. Stephen Lin tertegun, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari kecepatan isi ulang kerangka di tubuhnya akan sama dengan kecepatan ponsel. Kemajuan pengisian yang meningkat membuatnya bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi karena terlalu kedinginan. Stephen Lin dengan jelas merasakan bahwa suhu yang sangat panas terus menyebar dari dalam kerangka keluar, dan suhu yang sangat panas ini membuat anggota tubuhnya secara bertahap menghangat. Pada saat yang sama, pengisian kerangka di dalam tubuh masih berlanjut. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Kemajuan pengisian telah melebihi 10%. Mencapai progres pengisian daya tertinggi Stephen Lin. Namun, pengisian daya tidak berakhir di situ. Kemajuan pengisian masih meningkat, dan Stephen Lin merasa tubuhnya semakin panas. Rasa dingin yang asli telah sepenuhnya dihilangkan, dan seluruh orang tampaknya berendam di mata air panas saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Stephen Lin merasa bahwa mata air panas di sekitarnya berangsur-angsur berubah, dari mata air panas menjadi air mendidih. Stephen Lin merasa dia harus banyak berkeringat, tetapi dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa membuka matanya, dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya, jadi dia hanya bisa membiarkan tubuhnya memanas. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Stephen Lin merasa seolah-olah berada di dalam tungku, dan nyala api terus membakar tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, perasaan Stephen Lin berubah lagi. Dia merasa bahwa dia tidak lagi berada di dalam tungku, tetapi telah menjadi tungku itu sendiri. Stephen Lin tidak tahan dengan rasa sakit yang disebabkan oleh suhu tinggi, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya sama sekali, dan hanya bisa berteriak dalam hati. Saat ini, jika seseorang berada di tepi kolam mata air es yang sangat dingin, mereka pasti akan ketakutan dengan kemunculan mata air es yang sangat dingin. Permukaan air dari seluruh mata air es yang sangat dingin terus berjatuhan dan mengepul. Kolam ini, yang suhunya jauh di bawah nol, telah mendidih sepenuhnya saat ini. Bahkan jika ada tetesan air baru yang menetes dari atas, itu tidak akan dapat mengembalikan ketenangan mata air es yang sangat dingin. Pada titik ini, sudah larut malam. Suara gong dan genderang terdengar dari istana yang gelap. Di gunung di belakang istana gelap, Su Wushuang dan yang lainnya ada di sini. Sekelompok orang memasukkan dua peti mati, satu besar dan satu kecil, ke dalam lubang galian satu persatu, dan kemudian orang-orang di sekitar mulai mengisi tanah. Mata Su Wushuang penuh dengan air mata, dan tubuhnya sedikit bergetar, seolah-olah dia sangat sedih. Saudaraku, hati-hati, orang yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Su Guoshi menepuk bahu Su Wushuang. Aku tahu,
Aku hanya merasa kasihan pada cicitku yang malang, dia baru saja lahir belum lama ini, kata Su Wushuang. Hei, Su Guoshi menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan tidak banyak bicara. Sulai yang berdiri di belakang Su Guoshi juga memiliki wajah yang sangat sedih, karena dia sudah tahu tentang Stephen Lin yang melompat ke mata air es yang sangat dingin untuk mati Mingzi. Dia melihat ke depan di belakang ayahnya. Semua orang berpikir bahwa Stephen Lin tidak mengetahui kengerian mata air es yang sangat dingin, jadi dia melompat ke mata air es yang sangat dingin, tetapi dia tahu bukan itu masalahnya. Saat mengamati pembaptisan hari ini, dia telah memberitahu Stephen Lin tentang kengerian mata air es yang sangat dingin, tetapi meskipun demikian, Stephen Lin masih memilih untuk melompat ke mata air es yang sangat dingin. Mengapa? Inilah mengapa Stephen Lin ingin menggunakan kematiannya sendiri untuk membuktikan bahwa dia bukanlah seorang pembunuh. Yang lain tidak percaya pada Stephen Lin, tapi dia percaya. Namun, jika Stephen Lin bukanlah pembunuhnya, maka apa yang dikatakan Stephen Lin sebelumnya adalah benar. Jika apa yang dia katakan itu benar, itu berarti seseorang berbohong. Sulai menatap ayahnya. Jejak rasa sakit melintas di matanya. Di bawah malam, di kediaman Su Qing. Su Qing duduk di kursi, memegang syal sutra pemberian Stephen Lin di tangannya, dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Bu, apakah benar-benar mustahil untuk bertahan hidup dengan melompat ke mata air es yang sangat dingin itu? Tanya Su Wenwen. Tidak. Su Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika aku masih muda, aku pernah melihat seseorang jatuh ke mata air es yang sangat dingin dengan mataku sendiri. Pada saat itu, orang itu segera ditarik keluar. Hanya butuh waktu beberapa detik untuk mendarat, tetapi ketika dia mendarat, dia benar-benar membeku. Petik 2. Aku membunuh Zizi. Su Wenwen menangis. Pada saat itu, apapun keputusan yang kamu buat, kami tidak akan menyalahkanmu, kata Su Qing, memeluk Su Wenwen dengan lembut. Bisakah kita menyelamatkan mayat Stephen? Baik untuk mengirimnya pulang. Ada anak-anak di keluarganya, kata Su Wenwen. Mata air es yang sangat dingin tidak berdasar. Dia telah tenggelam ke dasar. Kami tidak memiliki cara untuk menemukan tubuhnya, Su Qing menggelengkan kepalanya. Mendengar apa yang dikatakan Su Qing, Su Wenwen menangis semakin parah. Bab 1665. Di musim semi es yang sangat dingin, permukaan air telah sepenuhnya kembali tenang. Di permukaan air, sedikit uap melayang. Saya tidak tahu berapa meter di bawah air. Stephen Lin, yang menutup matanya, tiba-tiba membukanya. Sentuhan merah melintas di mata Stephen Lin, seolah-olah dilengkapi dengan lampu LED. Kemajuan pengisian telah mencapai 20%. Apakah Anda ingin mengaktifkan mode Super Sensing? Suara si idiot muncul di benak Stephen Lin. Aktifkan, kata Stephen Lin dalam hati. Mode Super Persepsi sedang diaktifkan. Aktivasi berhasil, kata si idiot. Setelah berhasil mengaktifkan kalimat ini, dunia perseptual Stephen Lin berubah total. Awalnya, dalam persepsinya, hanya ada gelombang air di sekitarnya, tetapi ketika mode persepsi super diaktifkan, Stephen Lin merasakan sesuatu yang berbeda. Di dalam air ini, ada sesuatu yang ada di mana-mana seperti air dan sangat halus. Hati Stephen Lin sedikit bergetar. Sesuatu yang selembut air. Mungkinkah energi gelap? Stephen Lin menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk merasakan hal-hal ini. Beberapa detik kemudian, Stephen Lin membuka matanya. Pada saat ini, dia telah menentukan bahwa hal-hal yang senyata air ini pasti energi gelap. Mode persepsi super sebenarnya membangkitkan persepsi. Stephen Lin mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia sudah bisa sepenuhnya merasakan keberadaan energi gelap, dan bahkan melalui fluktuasi energi itu, dia bisa mendeteksi beberapa hal yang tidak bisa dia lihat dengan mata telanjang, seperti tempat tertentu di belakangnya. Ibaratnya mata dipasang pada seluruh tubuh secara 360 derajat. Stephen Lin berdiri di tempatnya,
dengan penuh semangat merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Perasaan ini luar biasa indahnya. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba merasa ada lorong bawah air sekitar 5 meter di belakangnya. Bagian bawah air ini sepenuhnya buatan. Di dasar mata air es yang sangat dingin ini, sebenarnya ada saluran yang digali oleh manusia. Stephen Lin tidak banyak berpikir, dan langsung berenang menuju lorong itu. Setelah beberapa saat, Stephen Lin datang ke pintu masuk lorong. Dia merasakannya sebentar, dan sepertinya ada ruang yang luas di sisi lain lorong itu. Namun, karena bagian itu terlalu panjang, Stephen Lin tidak sepenuhnya merasakannya. Stephen Lin mencoba melihat tempat yang lebih jauh, dan pada saat ini, rasa pusing tiba-tiba melanda. Mata Stephen Lin kabur, Hao Xuan tidak pingsan. Stephen Lin dengan cepat menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, tidak lagi mencoba melihat tempat lebih jauh. Aku sedikit lelah, apakah ini hasil dari kelelahan energi? Stephen Lin berenang ke lorong sambil berpikir. Jalannya jauh dan berliku, dan beberapa tempat sangat sempit sehingga hanya satu orang yang bisa melewatinya. Stephen Lin berenang di lorong itu sebentar, dan tiba-tiba melihat jalan keluar di depan. Stephen Lin berenang dengan cepat, lalu menjulurkan kepalanya keluar dari pintu keluar. Di depannya ada wastafel. Air di kolam kini telah memenuhi bak cuci. Stephen Lin merangkak keluar dari kolam dan melihat sekeliling. Ada pintu tertutup tepat di depannya. Stephen Lin berjalan langsung menuju pintu. Hanya 2 langkah lagi, terdengar bunyi klik di bawah kaki Stephen Lin. Saat berikutnya, beberapa bukaan langsung retak di wastafel sekitarnya. Mata air es yang sangat dingin di dalam tangki menyembur keluar dari tangki seperti ini, bergegas menuju Stephen Lin, menenggelamkan kaki Stephen Lin dalam sekejap mata. Ternyata itu sebuah mekanisme. Stephen Lin memandangi air yang merendam kakinya dengan heran. Jika airnya masih berupa mata air es yang sangat dingin, kaki orang yang menginjak mekanisme ini akan langsung membeku. Sayangnya air ini bukan lagi mata air es yang sangat dingin, dan suhu air ini bahkan lebih tinggi dari air biasa. Adapun mengapa ini terjadi, Stephen Lin tidak mengerti. Stephen Lin mengarungi air dan datang ke pintu. Pintunya tidak dikunci, jadi Stephen Lin dengan mudah membuka pintunya. Di balik pintu terdapat sebuah ruangan besar, dengan potret besar dan beberapa patung humanoid yang tergantung di dinding ruangan. Di tengah ruangan ada monumen dari bahan yang tidak diketahui. Stephen Lin berjalan ke potret terdekat dan melihatnya dengan serius. Ada beberapa kata yang tertulis di potret itu, Su Wenkui, Patriark generasi ke-19 dari klan Xiansheng. Bab 1666. Stephen Lin pergi untuk melihat potret lain, dan menemukan bahwa potret ini adalah Patriark dari klan Xiansheng, atau semacam penatua. Mungkinkah ini adalah aula leluhur? Stephen Lin memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, dan kemudian Stephen Lin berjalan ke depan monumen di tengah. Ada beberapa kata yang tertulis pada prasasti yang didirikan dalam karakter yang tidak dapat dipahami Stephen Lin, dan di tengah prasasti yang didirikan ada cetakan tangan yang cekung. Tulisan apa ini? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ini adalah bahasa keluarga Protoss. Suara idiot itu tiba-tiba muncul di benak Stephen Lin. Protoss, apa itu? Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Protoss, ras dengan kekuatan spiritual yang sangat maju, adalah musuh lama para titan kita. Kita telah bertarung satu sama lain selama jutaan tahun, dan banyak planet telah musnah dalam pertempuran. Kata si idiot, suaranya terdengar halus perasaan. Titan kita, maksudmu, bogut milik para titan? Stephen Lin bertanya dengan cepat. Dia tahu bahwa bogut dan sisa-sisanya berasal dari alien yang sama, tetapi dia hanya tahu sedikit tentang alien itu. Memberikan begitu banyak informasi saat ini. Ya, tubuh kerangka dan bogut sama-sama berasal dari ras titan, kata si idiot. Lalu mengapa ada karakter protosik di sini? Tanya Stephen Lin. Aku tidak tahu,
bank ingatanku telah rusak, dan ingatanku tidak lengkap, kata si idiot. Mungkinkah kamu jatuh cinta dengan seorang wanita dari suku Protoss, dan kamu dikejar dan dibunuh oleh suku tersebut, dan akhirnya melarikan diri ke bumi? Saat kamu mendarat, pesawat luar angkasa meledak, kamu kehilangan ingatanmu, dan wanitamu terbunuh. Stephen Lin bertanya. Si idiot tidak menjawab, jelas menurutnya kata-kata Stephen Lin terlalu membosankan. Hanya bercanda, jangan abaikan aku, bantu aku mencari tahu apa yang tertulis di atasnya. Stephen Lin menunjuk ke monumen yang didirikan di depannya dan berkata, perangkat stimulasi tambahan kekuatan psikis. Si idiot berkata dengan sederhana dan jelas. Perangkat aktivasi tambahan kekuatan psikis. Stephen Lin tertegun sejenak, dan bertanya, apa ini? Petik 2. Bagian paling kuat dari Protoss terletak pada kontrol energi gelap, dan untuk mengontrol energi gelap, Anda perlu untuk mengendalikan energi gelap. Harus ada kekuatan mental yang cukup kuat, dan perangkat stimulasi tambahan kekuatan mental digunakan untuk membantu merangsang potensi kekuatan mental dalam tubuh dan mengembangkan kekuatan mental sepenuhnya. Kata si idiot. Benarkah? Stephen Lin bertanya dengan heran. Dia baru saja membangkitkan indranya dan baru saja merasakan energi gelap. Rentang persepsi sangat terbatas, dan dia tidak bisa mengendalikan energi gelap. Persepsi ganda 3 kali terbangun. Ya, kata si idiot. Kalau begitu, bisakah aku menginspirasinya? Stephen Lin bertanya. Secara teoritis, perangkat tambahan ini hanya berguna untuk Protoss, tetapi Anda baru saja dibaptis dengan nitrogen super cair oleh Protoss, dan mungkin juga berguna, kata si idiot. Apakah seseorang akan mati? Stephen Lin bertanya. Untuk mencegah teknologi kelas atas dalam keluarga digunakan oleh para Titan, Protoss sering menambahkan jebakan ke peralatan. Begitu para Titan menggunakan peralatan tersebut akan menghancurkan diri sendiri atau membuat Titans menjadi mandiri. Hancurkan, kata si idiot. Ini. Stephen Lin merasa malu. Kerangka di tubuhnya milik ras Titan. Meskipun tubuhnya adalah manusia, tidak ada jaminan bahwa benda ini dapat mendeteksi kerangka tersebut. Jika dia mengira dia adalah klan Titan saat itu, bukankah itu omong kosong? Jika itu hanya penghancuran diri, tidak apa-apa, tetapi jika itu membawa penghancuran diri, maka selesailah. Sekarang saya mengerti mengapa kerangka dewa memiliki fungsi untuk mendeteksi energi gelap. Musuh Anda adalah kelompok yang menggunakan energi gelap, jadi kerangka dewa tidak boleh memiliki fungsi untuk mendeteksi energi gelap. Kata Stephen Lin. Ya, tapi itu hanya sebatas pendeteksian. Tubuh para Titan tidak bisa menggunakan energi gelap, karena kekuatan mental adalah kekurangan para Titan, kata si idiot. Tapi sekarang aku adalah tubuh manusia, bukan Titansmu, kata Stephen Lin. Ya, si bodoh menjawab. Karena benda ini ditempatkan di sini, dan ada cetakan tangan di atasnya, saya pikir orang-orang dari klan Xiansheng seharusnya banyak menekannya, tetapi tidak ada orang dari klan Xiansheng yang mati karenanya, jadi itu membuktikan bahwa benda ini harus baik untuk tubuh manusia. Tidak ada salahnya, kata Stephen Lin. Mungkin. Si idiot menjawab dengan sederhana dan jelas. Mungkinkah benda ini digunakan oleh klan Xiansheng untuk membuka lubang spiritual? Super nitrogen cair merangsang potensi klan Xiansheng. Setelah 18 tahun tumbuh, benda ini digunakan untuk membuka lubang spiritual. Bukan begitu menurutmu begitu? Stephen Lin berkata dengan mata cerah. Dalam database saya, super nitrogen cair dan perangkat aktivasi tambahan kekuatan mental memang merupakan sistem yang lengkap, kata si idiot. Itu dia. Ini pasti sesuatu untuk membuka celah spiritual. Benda ini sama sekali tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Mungkin, kata si bodoh. Stephen Lin menatap monumen di depannya dengan gugup. Jika game ini benar-benar dapat menstimulasi kekuatan spiritual seseorang, maka dia mungkin dapat menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan energi gelap dalam waktu singkat.
Jika dia benar-benar bisa mengendalikan energi gelap, itu akan setara dengan merasakan kebangkitan 3 kali lipat, ditambah kekuatan dan kecepatan kebangkitan gandanya. Bukankah dia benar-benar tak terkalahkan? Saat itu, jangan katakan apapun tentang Suguoshi, bahkan jika Bogut dibangkitkan dan kembali ke masa kejayaannya, dia mungkin tidak akan menjadi lawannya. Daya tarik besar untuk menjadi lebih kuat membuat Stephen Lin sangat gelisah. Dia ingin menjadi lebih kuat, tetapi khawatir benda ini akan mengidentifikasi dirinya sebagai Titan. Dia melompat ke mata air es yang sangat dingin dan selamat. Itu adalah berkah tersembunyi. Dia menyerap sesuatu di mata air es yang sangat dingin, dan kemajuan pengisian mencapai 20% dalam satu gerakan. Sekarang pertanyaan pilihan ganda yang sama ditempatkan di depannya, dan faktor risikonya hampir sama. Akankah Dewa Keberuntungan mendukungnya? Bab 1667. Stephen Lin merasa keberuntungannya selalu sangat baik. Seperti yang lainnya, melompat ke mata air es yang sangat dingin berarti kematian, tetapi dia tidak hanya selamat, tetapi juga menjadi lebih kuat. Keberuntungan ini tidak lagi biasa. Oleh karena itu, saat menghadapi ujian keberuntungan lagi, Stephen Lin percaya bahwa keberuntungannya pasti akan membantunya lagi. Jadi, Stephen Lin mengangkat tangannya dan menekan ke arah 5 sidik jari di monumen itu. Pikirkan, jika ada jebakan, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Dalam databaseku, jebakan suku Protoss dapat dengan mudah menghancurkan suku Titan, kata si idiot. Tangan Stephen Lin berhenti sejenak, dan kemudian Stephen Lin menekan sidik jarinya dengan keras. Aku hanya peduli pada Mang, dan menyerahkan sisanya pada kehendak Tuhan, kata Stephen Lin. Bentak, tangan Stephen Lin baru saja menekan telapak tangan prasasti vertikal. Saat berikutnya, benda aneh seperti arus listrik tiba-tiba memasuki tubuh Stephen Lin. Stephen Lin dengan jelas merasakan bahwa arus listrik ini langsung menuju ke dahinya, dan setelah itu, seluruh kepalanya tampak membesar dalam sekejap. Bersenandung, suara tinnitus muncul di benak Stephen Lin, dan kemudian, suara tinnitus ini terus menguat, dan hanya suara tinnitus yang tersisa di seluruh dunia Stephen Lin. Tiba-tiba, suara tinnitus menghilang dalam sekejap. Mata Stephen Lin terbuka lebar, tanpa panjang fokus sama sekali. Seluruh orang tampaknya benar-benar dikosongkan pada saat ini. Namun, di saat berikutnya, mata Stephen Lin tiba-tiba menjadi fokus, dan segera setelah itu, rohnya muncul kembali. Luar biasa. Stephen Lin mundur beberapa langkah dan melihat sekeliling. Pemandangan di sekitarnya masih sama, tetapi Stephen Lin memiliki perasaan yang menyegarkan. Seluruh kepalanya sedikit bengkak, tetapi gelombang semacam ini tidak membuat tidak nyaman, seolah-olah otaknya telah berkembang. Pada saat ini, Stephen Lin tiba-tiba merasakan nafas hangat keluar dari dahinya. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menyentuhnya. Tidak ada apa-apa di dahinya, tetapi nafas hangat itu nyata. Stephen Lin berbalik dan berlari keluar ruangan, datang ke kolam sebelumnya, dan membungkuk untuk melihat ke dalam kolam. Apa ini? Stephen Lin menyentuh dahinya dengan ngeri. Beberapa pola mata samar muncul di dahinya. Stephen Lin menghitung, dan ada 9 mata, dan 9 mata ini berbaris bersama, membentuk lingkaran di sekitar dahinya. Bodoh, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya. Aku tidak tahu, jawab si idiot. Mungkinkah ini adalah pembukaan 9 lubang spiritual? Stephen Lin ingat apa yang dikatakan Sulai sebelumnya, bahwa paling banyak ada 9 lubang spiritual, dan sekarang ada 9 mata di dahinya. Kebetulan, jika 9 pintu benar-benar dibuka, Stephen Lin merasa bahwa dia tidak jauh dari lepas landas. Lubang 9 roh, itu lubang semangat paling banyak. Bahkan Suguoshi hanya memiliki 7 lubang spiritual, dan Sulai yang memiliki 6 lubang spiritual dapat turun gunung dan menjadi orang suci. Dia memiliki 9 lubang spiritual, jadi dia tidak bisa terbang di tempat. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling.
Di sekitarnya masih terlihat energi gelap seperti air. Dengan pikiran, Stephen Lin mencoba mengendalikan energi gelap tersebut. Namun, hasilnya mengejutkan Stephen Lin, karena dia masih belum bisa mengendalikan energi gelap ini. Stephen Lin mencoba memperluas jangkauan persepsinya lagi, tetapi menemukan bahwa jangkauan persepsinya tidak berubah sama sekali, masih sama dengan sebelumnya. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada perbedaan antara dia sekarang dan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Stephen Lin berjalan kembali ke ruangan dengan ragu. Menurut perkembangan cerita yang normal, saat ini dia tidak punya pilihan selain lepas landas. Mengapa tidak hanya lepas landas sekarang, tetapi mesinnya bahkan sepertinya tidak bekerja? Tidak masuk akal untuk membuka 9 celah spiritual ini. Stephen Lin bingung, tetapi si idiot juga memilih untuk tetap diam saat ini. Oleh karena itu, Stephen Lin tidak dapat menemukan jawaban apapun. Karena dia tidak dapat menemukan jawabannya, Stephen Lin hanya bisa berhenti memikirkannya untuk saat ini. Dia menyentuh monumen itu beberapa kali lagi, dan setelah mengetahui bahwa itu tidak berfungsi, dia tidak punya pilihan selain pergi. Saat Stephen Lin kembali ke dunia luar, langit sudah cerah. Stephen Lin berbalik dan melihat ke belakang. Di belakangnya ada sebuah rumah yang sangat sederhana dan indah. Rumahnya sangat besar, nomor 2 setelah istana gelap. Stephen Lin menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju desa klan Xiansheng di depan. Bab 1668. Ketika Stephen Lin datang ke kediaman Su Qing, langit sudah benar-benar cerah. Su Qing bangun sangat pagi dan sedang membersihkan halaman. Ketika Stephen Lin muncul di depannya, dia tertegun. "Tuan, saya kembali," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Stephen, apakah ini benar-benar kamu?" Su Qing berjalan ke arah Stephen Lin dan menatap Stephen Lin dengan tidak percaya. "Ini aku." Stephen Lin mengangguk. "Tidak, kamu bukan Stephen. Mengapa kamu memiliki lubang spiritual di kepalamu? 1, 2, 3. 9 lubang spiritual." Su Qing melangkah mundur dengan ngeri, menunjuk ke arah Stephen Lin dan berkata dengan penuh semangat, "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa membuka 9 lubang spiritual?" "Tentu saja, itu adalah 9 lubang spiritual." Stephen Lin sangat gembira, dan dengan cepat berkata, "Saya tidak tahu detailnya. Saya berada di tempat di mana banyak potret digantung, dan ada sebuah monumen di sana. Setelah saya meletakkan tangan saya di atasnya, itu saja." "Kamu pergi ke gereja?" Su Qing bertanya dengan cemberut. "Apakah itu gereja suci?" "Aku tidak tahu apa itu, tapi kelihatannya cukup khusyuk," kata Stephen Lin. "Aula suci adalah tempat orang suci kita membuka lubang spiritual mereka. Setiap anggota suku suci yang telah mencapai usia 18 tahun harus pergi ke aula suci untuk membuka lubang spiritual mereka." Apakah kamu benar-benar mengetahui nasibmu?" Su Qing melihat dari atas ke bawah melihat Stephen Lin, dia bertanya dengan curiga. Menurutnya, orang di depannya terlihat persis seperti Stephen Lin, dan pakaian di tubuhnya semuanya dari sebelumnya, jadi seharusnya Stephen Lin sendiri. Namun, Stephen Lin benar-benar membuka 9 lubang spiritual, yang dia tidak berani pikirkan sama sekali, karena menurut ajaran leluhur klan Xiansheng, siapapun yang telah membuka 9 lubang spiritual adalah dewa sejati klan Xiansheng yang masih hidup, dan semua klan Xiansheng keduanya harus mematuhi perintah mereka tanpa syarat dan saling mengikuti selamanya. Dari zaman kuno hingga sekarang, 9 gerbang bukaan spiritual hanya ada dalam legenda, konon hanya leluhur asli klan Xiansheng yang membuka 9 gerbang bukaan spiritual. Mengapa sekarang, Stephen Lin di depan saya akan membuka 9 lubang spiritual? Mungkinkah dia adalah dewa sebenarnya dari klan Xiansheng? Wajah Su Qing penuh keraguan dan keterikatan. Pada saat ini, Su Wenwen yang mendengar gerakan itu keluar dari ruangan. "Bu, mengapa aku sepertinya mendengar suara mengetahui takdir?" Baru saja Su Wenwen selesai berbicara, tubuhnya membeku di tempat.
Ya, ini Stephen. Su Wenwen memandang Stephen Lin dengan ngeri, dan berteriak dengan penuh semangat. Wenwen. Stephen Lin menyapa Su Wenwen sambil tersenyum. Apa? Bagaimana kamu bertahan? Bagaimana ini bisa terjadi? Su Wenwen berlari ke arah Stephen Lin dengan penuh semangat, dan terus berseru sambil mengutak-atik tubuh Stephen Lin. Saya tidak tahu bagaimana saya bertahan, mungkin saya tidak seharusnya mati, kata Stephen Lin. Mungkin juga kamu telah melakukan terlalu banyak hal baik. Tuhan tidak ingin kamu mati begitu cepat. Hei, ada apa dengan mata di kepalamu? Apakah kamu punya tato? Su Wenwen bertanya dengan heran. Ini bukan tato, ini adalah 9 lubang spiritual. Stephen Lin berkata, menatap Su Qing dan berkata, Guru, apakah 9 lubang spiritual ini? Apakah ini lebih kuat daripada 7 lubang spiritual? Lubang roh mewakili dewa hidup dari klan Xiansheng. Begitu 9 lubang roh muncul di dunia, klan Xiansheng harus menghormati mereka sebagai tuan, menghormati perintah mereka, dan mematuhi perintah mereka. Kata Su Qing. Sangat kuat, Stephen Lin berkata dengan heran. Su Qing mengangguk, menatap Stephen Lin dengan ekspresi kusut, lalu mundur 2 langkah, dan berlutut di depan Stephen Lin. Dewa sejati ada di atas. Su Qing, anggota klan Xiansheng, memberi penghormatan kepada dewa sejati. Su Qing langsung bersujud kepada Stephen Lin. Stephen Lin menjadi pucat karena terkejut, dan bergegas maju untuk membantu Su Qing berdiri. Tuan, Anda akan mengalahkan saya. Stephen Lin berkata dengan penuh semangat. Moto leluhur klan Xiansheng adalah seperti ini. Dewa sejati itu hidup, dan dia bertanggung jawab atas segalanya di klan Xiansheng. Saya adalah anggota klan Xiansheng, jadi saya secara alami ingin bertemu dengan dewa sejati. Kata Su Qing. Itu kecelakaan bagiku, kata Stephen Lin. Semua kecelakaan sudah ditentukan sebelumnya, kata Su Qing. Jangan seperti ini, Tuan. Saya seorang ateis, dan Anda tiba-tiba mengatakan bahwa saya adalah dewa yang nyata, itu benar-benar membuat saya tak tertahankan, kata Stephen Lin. Itu benar, Nyonya, mengetahui takdirmu adalah mengetahui takdirmu. Apa itu dewa sejati dan dewa palsu, itu semua tahayul feodal. Kata Su Wenwen. Diam, Su Qing memarahi. Wajah Su Wenwen membeku, dan dia menundukkan kepalanya dengan sedih. Aku juga tidak percaya pada tahayul feodal, tapi Tuhan yang sebenarnya bukanlah tahayul feodal, tapi ajaran leluhur kita, tradisi kita, kata Su Qing dengan serius. Tuan, Anda melarikan diri dengan Tuan, bukankah Anda sudah melanggar sila leluhur? Kata Stephen Lin. Wajah Su Qing sedikit membeku, dia memelototi Stephen Lin dengan marah dan berkata, selama Anda mengatakan. Petik 2. Tuan, tidak masalah bagi kami apakah kami benar-benar dewa atau bukan. Saya pikir saya harus menjatuhkan Wenwen gunung secepat mungkin. Bagus, kata Stephen Lin. Gunung apa yang akan kamu turuni? Kamu adalah dewa sejati sekarang, yaitu bos dari klan Xiansheng. Kamu telah dianiaya sebelumnya. Jadi mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk membalaskan dendam dirimu sendiri sekarang? Su Wenwen berkata dengan bersemangat. Apa kabar baiknya? Saya tidak mati, dan entah bagaimana saya membuka 9 lubang spiritual. Mengapa repot dengan hal-hal lain? Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Tidak, masalah ini harus diklarifikasi, kata Su Wenwen. Terkadang kebenaran tidak berarti banyak, kata Stephen Lin. Nasib, mereka yang telah melakukan kesalahan harus selalu membayar harganya, kata Su Qing. Mendengar kata-kata Su Qing, wajah Stephen Lin tiba-tiba menjadi serius. Bab 1669. Orang yang melakukan kesalahan di mulut Su Qing sebenarnya sangat jelas, itu adalah Su Guoshi. Apakah itu Su Qing atau Stephen Lin? Mereka sudah tahu bahwa orang yang membunuh cicit Su Wushuang adalah Su Guoshi. Jika Stephen Lin benar-benar ingin membalas dendam, target pertama tentu saja adalah Su Guoshi yang menjebaknya.
Apa yang dikatakan Stephen Lin sebelumnya bukan karena dia tidak mau membalas dendam, tetapi menurutnya, Suguoshi adalah ayah Suking. Jika dia membalas dendam dari Suguoshi, itu bukan hal yang baik untuk Suking, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Untuk membalas dendam. Tapi saya tidak berharap Suking mengatakan hal seperti itu. Bukankah dia bermaksud membiarkan dia membalas dendam? Tuan, bagaimanapun juga Suguoshi adalah ayahmu. Stephen Lin ragu-ragu dan berkata, tapi, kamu juga muridku. Suking memandang Stephen Lin dengan lembut dan berkata, jika bukan karena takdirmu, kamu mungkin telah menjadi mayat yang dingin sekarang. Aku tahu kamu memikirkanku, jadi saya tidak peduli. Saya bersedia membalaskan dendam ayah saya, tetapi Stephen, Tuan juga tidak ingin Anda berbuat salah pada diri sendiri. Ayah saya telah melakukan kesalahan, jadi dia harus membayar kesalahannya. Petik 2. Stephen Lin mengangguk, dia adalah untuk orang dengan keinginan kuat untuk balas dendam, sebenarnya sulit baginya untuk melepaskan balas dendam pada Suguoshi. Sekarang setelah Suking mengatakan bahwa dia dapat membalas dendam pada Suguoshi, dia akan melakukannya tentu saja tidak ragu lagi. Ayo pergi, Stephen, aku akan membawamu ke istana gelap, kata Suking. Ayo pergi, kata Stephen Lin, dan berjalan menuju istana yang gelap bersama Suking dan Su Wenwen. Saat itu pagi hari, dan Stephen Lin berjalan melewati desa klan Xiansheng bersama dengan Suking dan Su Wenwen tanpa perlindungan. Banyak orang menemukan sosok Stephen Lin. Bukankah itu orang yang melompat ke mata air es yang sangat dingin kemarin? Itu Stephen Lin. Kenapa dia tidak mati? Banyak orang berteriak. Kemarin mereka melihat Stephen Lin melompat ke mata air es yang sangat dingin dengan mata kepala sendiri, tetapi hari ini Stephen Lin tampak utuh. Ini agak terlalu menakjubkan. Tidak, lihat kepala orang itu, apakah ada celah spiritual? Seseorang memperhatikan dahi Stephen Lin dan berteriak kaget. Dengan teriakan ini, lebih banyak orang memperhatikan dahi Stephen Lin. Ya, lubang roh telah dibuka, dan sepertinya ada cukup banyak. Seseorang berkata, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin orang asing memiliki lubang spiritual? Tidak mungkin. Petik 2. Pergi dan lihat, dia telah membuka beberapa lubang spiritual. Mengikuti suara-suara ini, banyak anggota klan Xiansheng meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengepung mereka satu demi satu pergi ke sisi Stephen Lin, berharap untuk melihat lebih dekat jumlah mata di dahi Stephen Lin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Tuhan, 7 lubang spiritual telah dibuka. Seseorang yang sedang menghitung berteriak dengan penuh semangat. Ini bukan 7 celah spiritual, ini 8 lubang spiritual. Jika kamu tidak percaya padaku, hitung dengan cermat. Seseorang segera berdiri dan mengoreksi. 8 pintu, tidak mungkin kan? Bagaimana mungkin seseorang bisa membuka 8 pintu itu? Beberapa orang menggelengkan kepala tak percaya. Orang-orang di sekitar menatap dahi Stephen Lin dan menghitung, karena Stephen Lin sudah berjalan ke depan, jadi masih sulit menghitungnya. Ini bukan 8 pintu, ini bukan 8 pintu, hitung dengan hati-hati, ini bukan hanya 8 pintu, ini 9 pintu, ini 9 lubang spiritual. Seorang pria paruh baya tiba-tiba berseru dengan penuh semangat. 9 lubang roh. Semua orang dikejutkan oleh kata-kata pria paruh baya itu. Ini benar-benar 9 gerbang bukaan spiritual, aku sudah menghitungnya dengan jelas, itu 9 gerbang. Teriak orang lain. Kali ini, semua penonton tercengang. 9 lubang spiritual. Lubang 9 roh yang legendaris benar-benar muncul hari ini. Dan itu masih muncul di tubuh orang asing. Apa sebenarnya yang terjadi? Wajah semua orang menjadi sangat menarik, beberapa memiliki wajah yang serius, beberapa memiliki wajah yang bersemangat, dan beberapa memiliki wajah yang aneh. Semua jenis wajah muncul pada semua orang. Setelah itu, semakin banyak orang berkumpul di sekitar Stephen Lin. Segera ratusan orang berkumpul di sekitar Stephen Lin, dan jumlahnya terus bertambah.
Tidak lama kemudian, Stephen Lin melewati sebagian besar desa dan sampai di pintu masuk utama Istana Gelap. Di pintu masuk utama, Su Tai berdiri di sana dengan sekelompok penjaga yang bertugas. Melihat kerumunan mendekat, Su Tai mengerutkan kening dan memarahi, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berencana untuk memaksa masuk ke istana yang gelap?" Su Tai, orang asing bermarga Lin itu telah membuka 9 lubang spiritual. Seseorang yang mengenal Su Tai nah langsung seru heboh. "Buka 9 lubang spiritual." Su Tai tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan menghina, 9 lubang spiritual mewakili keberadaan dewa sejati, dan itu hanya muncul sekali dalam legenda sejak zaman kuno, dan masih muncul di leluhur asli ras kita. Sekarang, Anda mengatakan bahwa tidak apa-apa jika sekarang ada 9 lubang spiritual, dan Anda mengatakan bahwa itu pada orang asing yang sudah mati. Apakah Anda bercanda? Su Tai, buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Siapa yang meninggal? Sudah, seru Su Wenwen bersemangat. Mengikuti teriakan Su Wenwen, suku Xiansheng yang mengepung Stephen Lin bubar satu demi satu, memberi jalan bagi mereka. Stephen Lin berjalan maju dengan ekspresi kosong. Melihat Stephen Lin, Su Tai tertegun. Dia juga tidak menyangka Stephen Lin masih bisa muncul di sini hidup-hidup setelah melompat ke mata air es yang sangat dingin. Bab 1670. Mengapa kamu masih hidup? Su Tai bertanya dengan tidak percaya. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa mati beku oleh sedikit mata air es yang sangat dingin? Stephen Lin berkata sambil mencibir. Dewa sejati. Su Tai tertegun sejenak, lalu dengan cepat menatap dahi Stephen Lin. Melihat ini, mata Su Tai tiba-tiba membelalak. Di dahi Stephen Lin, lingkaran tanda mata tiba-tiba muncul. Su Tai hanya melihatnya sekilas dan tahu pasti ada banyak tanda. Kemudian, Su Tai mulai menghitung dari kiri ke kanan. 1, 2. Petik 2. 6, 7, 8, 9. Petik 2. Ketika Su Tai menghitung sampai 9, suaranya bergetar, dan seluruh tubuhnya semakin bergetar. Sungguh, benar-benar ada 9 lubang spiritual. Nenek moyang klan Xiansheng benar-benar memiliki 9 lubang spiritual. Seru Su Tai bersemangat. Saya ingin pergi ke Istana Gelap untuk berbicara dengan Patriark Su tentang sesuatu, bisakah Anda? Bisakah Anda membiarkan saya pergi? Stephen Lin bertanya. Su Tai berlutut di tanah dengan plop. Demi Tuhan, tolong maafkan kecerobohanku barusan. Su Tai berteriak dengan penuh semangat. Orang-orang Xuansheng lainnya di sekitar saling memandang dengan cemas, dan kemudian orang-orang ini juga berlutut satu demi satu. Banyak orang berlutut di sekitar Stephen Lin, dan pemandangannya sangat spektakuler. Ikuti aku ke istana yang gelap, kata Stephen Lin, berjalan lurus ke depan. Semua orang bangkit dari tanah dan mengikuti Stephen Lin ke dalam istana yang gelap. Di istana yang gelap, Su Guoshi dan yang lainnya sedang mendiskusikan berbagai hal di ruang konferensi. Tiba-tiba, Su Guoshi berhenti berbicara dan melihat keluar ruang konferensi. Pada saat yang sama, semua orang melihat keluar ruang konferensi. Di luar aula pertemuan, sekelompok orang sedang berjalan menuju aula pertemuan di bawah pimpinan Su Tai dan penjaga lainnya. Apa yang Su Tai lakukan? Su Wushuang bertanya dengan cemberut. Semua orang menggelengkan kepala, mereka tidak tahu apa yang dimainkan Su Tai, mengapa mereka membawa sekelompok orang dari ras suci ke istana gelap saat ini. Su Guoshi sedikit mengernyit. Tidak lama kemudian, Su Tai dan yang lainnya tiba di pintu masuk aula pertemuan. Su Tai menghentikan langkahnya, dan membungkuk pada Su Guoshi, mengepalkan tinjunya dan berteriak, Patriark, Dewa Sejati telah datang ke dunia. Dewa Sejati telah datang ke dunia. Mendengar ini, banyak orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Su Tai, Dewa Sejati apa yang datang ke dunia? Su Wushuang bertanya dengan cemberut. Su Tai tidak berbicara, dan menyerahkan tubuhnya. Setelah itu, massa pun otomatis membubarkan diri kedua sisi,
membuka jalan keluar. Stephen Lin, Su Wenwen dan Susuni berjalan maju bersama. Stephen Lin. Su Wushuang tiba-tiba berdiri dari kursi, menatap Stephen Lin dengan tak percaya. Para tetua dari klan Xiansheng lainnya juga berdiri satu demi satu, dan wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Wajah Su Guoshi sedikit berubah, dan dia berkata, "Kamu belum mati. Tuhan juga tahu bahwa aku dianiaya, jadi dia tidak mau menerimaku," kata Stephen Lin. "Saudaraku, Stephen Lin telah membuka lubang spiritualnya." Su Wushuang melihat jejak mata di dahi Stephen Lin, dan berteriak dengan penuh semangat. "Patriark, kelahiran 9 gerbang bukaan roh, kedatangan dewa sejati, aku akan menunjukkan kemakmuran besar dari klan suci di sekitar sudut," teriak Su Tai dengan bersemangat. 9 lubang spiritual. Su Guoshi mengerutkan kening, dan dengan cepat menghitung jumlah tanda mata di dahi Stephen Lin. Ketika dia yakin bahwa memang ada 9 tanda mata di dahi Stephen Lin, tatapan ngeri muncul di matanya. Ini benar-benar 9 celah spiritual. Su Wushuang juga menghitung jumlah tanda mata di dahi Stephen Lin, dan berteriak penuh semangat. 9 bukaan spiritual, dewa sejati masih hidup. Para tetua lain dari klan manifestasi berteriak dengan penuh semangat. "Saudaraku, mengapa ini terjadi? Mengapa dia membuka 9 lubang spiritual?" tanya Su Wushuang. "Aku tidak tahu mengapa dia membuka 9 lubang spiritual, tapi membuka 9 lubang spiritual tidak berarti dia pasti dewa sejati," Su Guoshi berkata dengan wajah serius. "Ayah, menurut silsilah klan Xiansheng, siapapun yang telah membuka 9 lubang spiritual adalah dewa sejati dari klan Xiansheng. Karena Stephen telah membuka 9 lubang spiritual, itu berarti dia pasti dewa sejati." Su kata King. "Dewa sejati. Dia bahkan bukan anggota suku Xiansheng kami, bagaimana dia bisa menjadi dewa sejati?" Su Guoshi menggelengkan kepalanya. "Siapa bilang dewa sejati harus orang-orang dari suku suci kita? Dibandingkan dengan para rasul di luar, kita juga seperti dewa, tetapi apakah kita memiliki hubungan darah dengan mereka? Tidak, dewa sejati ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat dari kita. Masuk akal untuk keberadaan tingkat tinggi tidak memiliki hubungan darah dengan kita," kata Su King. Mendengar kata-kata Su King, banyak orang mengangguk setuju. "Ya Tuhan, pasti tidak sebanding dengan orang biasa, dan bisa dimaklumi kalau darahnya berbeda." Dari zaman kuno hingga sekarang, dewa sejati hanya muncul sekali di klan Xiansheng, dan dewa sejati itu adalah leluhur klan Xiansheng. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa dewa sejati hanya akan turun ke klan Xiansheng kita. Stephen Lin, sebagai orang luar, membuka 9 gerbang lubang spiritual seharusnya hanya kecelakaan. Jika Anda menganggapnya sebagai dewa sejati, itu akan terlalu mengabaikan dewa sejati. Namun, Stephen Lin, karena Anda telah membukanya 9 lubang spiritual, Anda memiliki hubungan yang dalam dengan klan Xiansheng saya. Jika demikian, maka saya tidak akan peduli dengan hal-hal sebelumnya dengan Anda. Turun gunung. Su Guoshi menatap Stephen Lin dan berkata, "Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya."